Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Riana, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Banyuasin. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Adapun kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dalam menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah: sebagai calon guru penggerak, saya harus mampu menerapkan disiplin positif di kelas dan di sekolah. Sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, saya akan menggerakkan rekan sejawat melalui sosialisasi budaya positif dan aksi nyata yang telah saya laksanakan di dalam kelas saya. Dengan kolaborasi bersama rekan sejawat, menciptakan lingkungan positif dan akhirnya terbentuk budaya positif, maka akan tercipta sebuah ekosistem sekolah yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Adapun refleksi saya terhadap pemahaman modul budaya positif secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Disiplin positif. Saya menyadari bahwa makna disiplin di sekolah kami selama ini masih identik dengan kepatuhan atau ketidaknyamanan. Setelah mempelajari modul ini, makna disiplin yang saya pahami berubah menjadi disiplin diri untuk mencapai tujuan sesuai dengan nilai kebajikan universal. Mudah-mudahan ke depan, makna disiplin ini dapat dipahami dan diterima oleh seluruh warga sekolah. Teori kontrol. Dulu saya berpikir, sebagai seorang guru, saya pasti mudah mengontrol murid saya. Namun setelah saya mempelajari teori kontrol, ternyata guru tidak bisa mengontrol murid. Kita hanya dapat mengontrol diri kita sendiri, karena setiap yang dilakukan oleh anak pasti mempunyai tujuan. Sekarang saya mulai menyadari bahwa saya tidak dapat memaksakan murid saya untuk belajar menuruti cara saya. Namun ke depan saya harus memberikan berbagai macam cara belajar yang bervariatif sehingga muncul motivasi intrinsik dari murid saya untuk terus belajar. Teori motivasi manusia. Berdasarkan teori motivasi manusia pada modul budaya positif yang telah saya pelajari, saya meyakini bahwa selama ini murid-murid saya di sekolah sebagian besar melakukan sesuatu karena hanya untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah dan bekerja sama dengan orang tua atau wali murid, diharapkan ke depan motivasi murid saya nanti akan berubah menjadi motivasi intrinsik, yaitu menghargai diri sendiri. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Setelah saya mempelajari modul budaya positif, saya mengetahui bahwa jika anak berbuat kesalahan, maka ada 3 respon yang dapat kita berikan terhadap anak tersebut. Kita bisa memberikan hukuman, konsekuensi, atau melakukan restitusi. Sebelumnya yang paling sering saya lakukan adalah memberikan respon berupa hukuman atau konsekuensi. Namun setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa restitusi adalah cara yang paling bijak dalam menyelesaikan permasalahan murid. Karena melalui restitusi, anak akan mendapatkan penguatan, anak juga akan lebih menghormati dirinya dan orang lain. Ke depan, dalam menyelesaikan permasalahan murid, saya akan mencoba memilih cara restitusi. Penghargaan. Setelah saya mempelajari materi penghargaan dan hukuman pada modul budaya positif, saya baru menyadari bahwa pemberian penghargaan selama ini tidaklah tepat. Selain tidak memberikan motivasi dalam jangka waktu yang panjang, penghargaan juga cenderung menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan merusak hubungan dan menghukum. Ke depan, sebagai pengganti penghargaan, saya akan memberikan apresiasi atas aktivitas yang dilakukan anak saya di sekolah berdasarkan nilai kebajikan yang telah ia lakukan. Keyakinan kelas.
Sebelum saya mempelajari modul budaya positif, saya telah membuat keyakinan kelas, namun belum maksimal dalam penerapannya. Keyakinan kelas yang kami buat hanya sebatas keyakinan yang ditulis pada kertas karton saja. Dengan mempelajari keyakinan kelas pada modul ini, saya mendapat pemahaman baru bagaimana cara pendalaman keyakinan kelas. Bersama murid, kami melakukan refleksi terhadap pelaksanaan nilai kebajikan yang diyakini menggunakan tabel T dengan menjawab pertanyaan tampak seperti dan tidak tampak seperti, dan juga mencoba menggunakan tabel Y yang menggambarkan keadaan terlihat, terdengar, dan berperilaku seperti apa murid-murid pada saat ini. Di tahun pelajaran baru, saya akan mencoba membuat keyakinan kelas dan melakukan pendalaman keyakinan kelas secara konsisten dengan menggunakan tabel T atau tabel Y. Kebutuhan dasar manusia. Setelah mempelajari kebutuhan dasar manusia, ternyata kebutuhan dasar murid saya dari sisi psikologis berbeda-beda. Ada yang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ada yang membutuhkan penguasaan. Ada yang membutuhkan kebebasan. Dan juga ada yang membutuhkan kesenangan. Saya juga menyadari, bisa jadi apa yang dilakukan murid saya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Setelah memberikan kuesioner kepada murid dan guru, saya semakin mengenal mereka secara individu. Kedepan, dengan mengetahui kebutuhan dasar masing-masing murid, saya berharap dapat memberikan pembelajaran yang terbaik kepada mereka dengan memberikan berbagai alternatif pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Memberikan kesempatan bagi anak yang memiliki kebutuhan penguasaan yang tinggi untuk menjadi pemimpin. Memberikan perhatian dan pujian kepada anak yang memiliki kebutuhan dasar, kasih sayang dan rasa diterima, serta memberikan ruang bagi murid saya dengan kebutuhan dasar kesenangan untuk melakukan aktivitas sesuai dengan jiwa mereka sepanjang tidak mengganggu murid yang lain. Saya berharap dengan terpenuhinya kebutuhan dasar murid saya, kelak mereka akan hidup dan tumbuh dalam dunia yang berkualitas. Posisi kontrol. Setelah mempelajari 5 posisi kontrol pada modul budaya positif, saya menyadari bahwa selama ini dalam menyelesaikan permasalahan murid, saya sering menempatkan posisi sebagai teman atau pembuat rasa bersalah. Namun setelah memahami 5 posisi kontrol, ke depan saya akan mencoba menjadi posisi pemantau atau manajer. Setelah saya mencoba sebagai posisi manajer dengan melakukan restitusi, dan saya tanyakan umpan balik kepada murid saya, dan ternyata murid saya merasa senang dengan cara penyelesaian masalah menggunakan restitusi. Selanjutnya, saya akan mencoba lebih menata diri saya dan memantaskan sebagai manajer setiap menghadapi permasalahan baik di sekolah maupun di rumah. Segitiga restitusi. Setelah saya mempelajari tentang segitiga restitusi dan mencoba berpraktik dengan murid saya merasa mendapatkan cara yang efektif dalam menyelesaikan masalah murid dengan melakukan tahapan, menstabilkan identitas, melakukan validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Refleksi yang saya peroleh setelah melakukan praktek restitusi, murid saya merasa senang, dan selanjutnya saya akan terus belajar, menjadi pendengar yang aktif, mampu menggali apa yang dirasakan dan diinginkan oleh murid, serta menuntun mereka menyelesaikan permasalahan mereka sendiri menggunakan 3 tahapan restitusi. Dan akhirnya, anak akan mendapatkan penguatan atas apa yang ia lakukan, serta menjadi pribadi yang lebih menghargai diri sendiri dan orang lain.
Sebagai guru, banyak sekali manfaat yang saya peroleh setelah mempelajari modul budaya positif. Modul ini menuntun saya menjadi pribadi yang lebih matang dalam melakukan aktivitas mendidik di sekolah. Saya juga berharap dengan peran saya sebagai guru penggerak, saya dapat memberi contoh dan tauladan serta mengajak rekan guru untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemahaman modul 1.4 budaya positif. Terima kasih.